Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini sebenarnya kajian kita online ya, langsung live. Cuman qadarullah ya, ternyata ada sedikit gangguan. Ya, yang artinya memang tidak bisa dibuat online ya, dengan terpaksa ini kita rekam saja dulu ya pada hari ini, yang mudah-mudahan tidak mengurangi niat belajar kita bersama ya, insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat, kita berada pada tanggal 14 bulan Safar 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2020. Ya. Jadi hari ini kita mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita ya. Terlebih ini hari Jumat, kita ingatkan ya, kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat, kemudian juga memperbanyak doa. Terlebih dalam kondisi pandemi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini ya, menghilangkan dan musnahkan dari penyakit atau virus ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan lagi masih pada hadis yang pertama, hadis tentang masalah niat. Baru di bawahnya ya, di syarahnya kita sudah habis sampai pada isi dari hadisnya. Kemudian baru dijelaskan tentang perawinya. Ya, qala rahimahullah ya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, dalam hadisnya beliau meriwayatkan rawahu imamu al-muhad ya, imama al-muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam para ya, imamnya para muhaddis ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah ya Al-Bukhari ya, min Bukhara wa huwa imamul muhaddisin ya. Jadi nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari ya, yang berasal dari kata ya, kota Bukhara, dan beliau adalah imamnya para ahlu hadis ya, para periwayat hadis. Kemudian yang kedua siapa? Wa Abul Husain ya, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihima alladaini ya huma as-sahha al-kutub al-musannafah ya. Jadi namanya Imam Muslim aslinya adalah ya, lengkapnya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi ya. Nisaburi ini adalah jadi sebuah daerah ya. Kalau tadi yang Bukhara Uzbekistan, kalau yang Nisaburi ini ada yang mengatakan Rusia ya, wilayah Rusia, ada yang mengatakan wilayah Iran, Allahu alam ya. Kemudian huma as-sahhul kutub, yang keduanya adalah termasuk kitab yang paling sahih di antara karangan-karangan imam muhaddis. Ay sahihul Bukhari wa sahih Muslim wa huma as-sahhal kutub al-musannafah fi ilmil hadis. Beliau berdua adalah kitab yang terhitung paling sahih dalam pencatatan hadis. Walihada qala ba'dul muhaddisin
Maka sebagian para ulama hadis mengatakan inna mattafaqu alaihi la yufidu dzan faqad bal yufidu al-ilmi. Jadi apa yang disepakati oleh keduanya ya bukan hanya bukan hanya menunjukkan dzan saja, tetapi bahkan yufidul ilm. Ya, bisa lebih tinggi daripada dzan, ya yakin. Ya, yang dibawa jadi yang menunjukkan tentang artinya ilmi, artinya betul-betul ya, jadi sekitar di atas 50%. Ya, lebih dari 50% tentang bagaimana kebenarannya, bisa 70, 80, 90 dan 100. Ya. Wa sahihul Bukhari as-sahhu min sahihi Muslim. Sehingga sahih Bukhari itu lebih sahih lagi ya, lebih sahih daripada kitab Imam Muslim. Jadi paling tertinggi tingkatannya. Li'anna al-Bukhari rahimahullah. Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullah dalam periwayatannya yashtaritu fir riwayah. Yaitu mensyaratkan dalam periwayatan beliau harus an yakuna rawi qad laqiya min man rawa anhu. Jadi mensyaratkan meriwayatkan hadis itu harus ada pertemuan. Ya, jadi harus ada pertemuan baru dikatakan bisa meriwayatkan hadis ya. Wa amma Muslim, sedangkan Imam Muslim ya fayaktafi bi mutlaqil mu'asirah. Jadi beliau hanya mensyaratkan cukup yang penting sezaman saja. Ya, imkanil laqi, dan kemungkinannya akan ada pertemuan ketika periwayatan itu. Ya, wa in lam yasbut laqihi, meskipun tidak ada kepastian, tidak ada ketetapan ya tentang apakah sempat bertemu atau tidak, meskipun sezaman, meskipun jaraknya sama-sama dekat dan sebagainya, satu kota dan sebagainya. Ya, yang penting sezaman dan artinya dekat. Kira-kira kemungkinan akan pasti bertemu. Artinya kalau sama-sama di Denpasar kemungkinan akan bertemu. Itu syarat dari Imam Muslim. Sedangkan syarat dari Imam Bukhari harus harus bertemu. Betul-betul harus ada pertemuan. Bukan hanya sezaman, bukan hanya sewilayah. Ya, tetapi memang betul harus ada pertemuan. Ya. Maka dari sini ya bahwasanya kita bisa artinya dengan pandangan seperti ini, dengan syarat seperti ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Bukhari itu lebih tinggi. Ya. Jadi lebih sahih lagi daripada Imam Muslim. Wa qad ankara ala man yashtaritul liqa fi awwalis sahih inkaran ajiban. Bahwasanya sebagian ya mengingkari ya sebagian mengingkari ya an yashtariqal liqa, harus mensyaratkan artinya bertemuan fi awwalis sahih, di awal pertemuan. Ya, fi awalis sahih, dalam awal sahihnya, ingkaran ajiban, dengan pengingkaran yang sangat ajib, yang menakjubkan ya, yang mengherankan. Fas-shawab ma dzakarahul Bukhari rahimahullah. Maka yang jelas ya, yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, annahu la budda min subutil laqi. Harus ada dalam periwayatan itu, harus ada yang namanya ya pertemuan. Ya, harus ada bukti adanya pertemuan dalam periwayatan hadis. Li'annahu rahimahullah yadhkurul hadis summa yadhkuru ya. Kenapa? Ya. Bahwasanya annahu la budda min subutil laqi, maka harus ada pertemuan yang sebagaimana disyaratkan oleh Imam Bukhari. Lakin dzakarul ulama an-siyaq Muslim. Tetapi ya para ulama di sini menyebutkan bahwasanya siyak, bentuknya Imam Muslim dalam penulisan, bentuk ya. Jadi bukan periwayatan tapi bentuk menuliskan hadisnya ya rahimahullah ahsana min siyaqil Bukhari. Secara bentuk beliau Imam Muslim lebih lebih tertib, lebih baik daripada Imam Bukhari. Kenapa? Li'annahu rahimahullah. Kenapa? Imam Muslim rahimahullah yadhkurul hadis, beliau menyebutkan hadis, summa yadhkuru syawahidahu. Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang mendukung hadis yang sebelumnya. Ya, yang senada dengan makna hadis tersebut. Wa mutaba'atihi fi makanin wahid.
Sehingga apa? Dijadikan satu, hadisnya berurutan. Disesuaikan dengan judulnya dan sebagainya. Ya. Wal Bukhari, sedangkan Imam Bukhari rahimahullah yufarriqul hadis, membedakan. Ya, mengacak. Ya, lebih acak. Ya, tapi kalau Imam Muslim secara siyak bentuk penulisannya ya. Fa fis sina'ah sahih Muslim afdol, sehingga dalam istilahnya penulisan percetakannya tentu lebih baik adalah Imam Muslim. Wa amma fi riwayah, adapun secara periwayatan wasihah dan kesahihan, fa sahihul Bukhari afdal, tentu lebih baik. Secara derajat bisa dipercaya hadisnya dan sebagainya, tentu lebih dipercaya Imam Bukhari. Kenapa? Karena memang persyaratannya harus bertemu. Kemudian bahwa amma fi riwayah wasihah fa sahih Bukhari, maka ya kenapa? Karena saking ketatnya periwayatan beliau Imam Bukhari rahimahullah. Ya, qala ba'dul ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan walaulal Bukhari ma roha Muslim wala jaa. Kalau seandainya Imam Bukhari, ya, kalau bukan Imam Bukhari maroha Muslim, artinya Imam Muslim gak bisa terkenal. Ya, Imam Muslim gak terkenal kalau bukan karena Bukhari. Ya. Wala jaa, dan tidak mungkin muncul Imam Bukhari. Kenapa? Li'annahu syaikhuhu. Kenapa? Bahwa Imam Bukhari ini adalah syekhnya Imam Muslim. Ya, ternyata ya istilahnya gurunya adalah Imam Bukhari, muridnya adalah Imam Muslim. Kalau seandainya disinilah ya orang-orang kadang terkenal dengan gurunya. Ya, bisa menjadi orang hebat karena gurunya. Kalau tidak ada gurunya, siapa yang mengajarkan dia? Ya. Fal hadis idza sahihu yufidul ilmi yaqini lakinnahu laisa yaqinan bil aql. Maka hadis ini ya idan sahih yufidul ilmi yaqin. Yang sahih yang bisa memberikan faedah, itu ilmu yaqin. Ya, lakinnahu laisa yaqiniyan bil aql, tetapi bukan yakin secara akalnya. Tetapi wa innama huwa yaqin bin nazari, yakin secara keilmiahan. Ya, secara ilmiah betul-betul kita percaya, yakin. Ya, li subutihi anin Nabi SAW. Secara ilmiah betul memang bahwasanya ini memang ada ditetapkan, memang ada bukti ini hadis anin Nabi SAW. Memang betul ada bukti, ini memang betul hadis dari Nabi SAW. Ya, inilah jadi beliau menjelaskan tentang Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya adalah ulama, ya imama al-muhaddisin, imamnya para ahlul hadis. Allahu a'lam. Terus ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sekarang min fawaidi hadzal hadis? Ya. Apa faedah dari hadis ini? Ya. Yang pertama, hadzal hadis ahadul ahadis allati 'alaiha madara al-Islam, ya. Bahwasanya hadis ini ahadul ahadis, ya, termasuk salah satu dari hadis-hadis 'alaiha madarul Islam, yang mana termasuk dari bagian pokok agama, dasar-dasar Islam. Jadi ada memang beberapa hadis, namun hadis ini dialah yang menjadi dasar dalam aspek kehidupan kaum muslimin. Ya. Maka walihada qala ulama, maka para ulama mengatakan madarul Islam ala hadisain. Bahwasanya pokok agama kita, agama Islam ini ya di atas dua hadis. Huma hadzal hadis, ya, di antara keduanya itu Yang pertama adalah hadis yang tadi yang sudah kita selesaikan, hadis tentang niat ini, ya. Jadi ini pokok dalam agama, ya. Yang kedua adalah hadis Aisyah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana dia tidak bukan laisa alaihi amruna, yang bukan
termasuk bagian dari perintah kami, ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Artinya ini hubungannya dengan sunnah, ya. Fahadal hadis, maka hadis ini umdatu a'malil qulub, ini adalah sebagai sandaran bagi amalan hati, amalan-amalan hati. Fahuwa mizanul a'mal al-batinah. Sehingga inilah yang menjadi mizan, timbangan, ya, ukuran atau takaran amalan-amalan batin. Ya. Wa hadisu Aisyah. Jadi hadis tentang niat tadi, ya, itu hubungannya dengan batin. Ya. Hubungannya apa? Dengan hati kita. Sedangkan hadisnya Aisyah yang tadi mengatakan barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang bukan termasuk dari yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Ini menunjukkan apa? Ya, hadisnya umdatu a'malil jawarih. Ini adalah sebagai pedoman bagi amal-amal perbuatan yang terlihat. Ya. Wa misaluhu rajulun, seperti apa? Seperti seseorang mukhlisun ya, yaitu orang yang ikhlas, ghayatil ikhlas. Ya, yang memang betul-betul murni keikhlasannya. Yuridu sawaballahi azza wa jalla, dia menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala wa dara karomatih, dan mengharapkan apa? Artinya mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu waqa'a fi bid'ain katsirah. Tetapi apa? Dia terjatuh pada bid'ah. Ya. Bid'ah yang sangat-sangat banyak. Ikhlasnya betul. Dia betul-betul ikhlas, tapi yang dia lakukan adalah bid'ah. Ya. Fa bin nadhari ila niyyatihi. Maka kita lihat sekarang terhadap niatnya. Najid annaha niyatun hasanah. Kita lihat niatnya bagus. Dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Tetapi apa? Wa bin nadhar ala amalihi. Tetapi kita melihat amalnya. Najid annahu amila najid annahu ya annahu amalun sayyi'un mardudun. Bahwasanya kita mendapatkan sesungguhnya amal yang dia lakukan apa? Amal yang buruk yang tertolak li adami muwafiqati asy-syariah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi amalan itu ya dilihat dari dua sisi. Pertama niatnya, yang kedua apa? Apakah melakukan sunnahnya atau tidak. Jadi tidak cukup hanya ikhlas saja, ya, tanpa ada sunnahnya. Begitu juga tidak cukup sunnahnya, tetapi tidak ada keikhlasan. Dua-duanya harus ada. Ya, jadi kalau dia sholat 5 rakaat, habis maghrib sholat 5 rakaat, habis nanti habis duhur sholat 5 rakaat atau 7 rakaat dan sebagainya. Kalau kita lihat sholatnya bagus, niatannya untuk Allah, dia pingin sholat, ya, pingin mendapatkan pahala, niatnya tulus, bahkan secara sembunyi-sembunyi dia lakukan 5 rakaat. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Sholat apa yang dia lakukan? Kenapa? Ini bukan termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dilihat. Ya. Wa misalun akhar, begitu juga contoh yang kedua, rajulun qama yusalli ala atamma wajhi, yaitu seseorang yang sholat sesuai dengan artinya yang dilakukan kalau secara rukunnya, kewajibannya, sunnahnya terlaksanakan secara baik. Lakinnahu yura'i walidahu, tetapi apa? Dia mengharapkan pujian. Riya, ya, riya dalam amalnya tersebut untuk mendapatkan pujian walidi, yaitu yura'i walidahu, untuk mengharapkan pujian dari ayahnya, bapaknya, khasyata minhu, takut. Ya, tapi ujungnya di sini, niatannya di sini adalah untuk mendapatkan pujian. Fahada faqdu al-ikhlas, maka ini adalah kehilangan keikhlasan. Ya, fala yusabu ala dalika, maka dia tidak mendapatkan pahala atas hal tersebut illa idza kana arada an yusalli, kecuali kalau dia salat khaufan an yadribahu, takut kalau dipukul, ala tarkis shalah, takut dipukul karena apa? Kalau meninggalkan salat, fayakunu muta'abbidan. Kalau hal seperti ini, ya, dia termasuk hamba lillahi ta'ala bis shalah, yang melaksanakan sholat sebagaimana perintahnya. Kan ada dalam hadis kan, yang umur 10 tahun kalau tidak sholat dipukul.
Bahkan yang lebih daripada itu yang mau tidak mau. Yang 10 tahun aja harus dipukul, apalagi lebih daripada umur tersebut. Maka orang yang sholat takut dipukul, ya, kalau meninggalkan sholat, maka dia masih terhitung melaksanakan kewajiban. Yang menjadi masalah adalah ketika dia mengharapkan pujian. Ini yang parah. Inilah yang dinamakan riya. Ya, mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pujian dan sebagainya, ini termasuk bagian dari riya meskipun yang dia lakukan ibadah yang sangat agung. Apa itu? Sholat. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kebetulan Masya Allah sudah azan Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini meskipun dalam keadaan offline, ya, rekaman, mudah-mudahan tidak mengurangi belajar kita bersama, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.